Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pengumpulan pil dimulai. Ruang yang tenang tiba-tiba membentuk fluktuasi tak terlihat yang aneh saat Xiao Yan membuka matanya. Riak ini perlahan menyebar. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam saat tangannya tiba-tiba bergerak. Banyak segel tangan aneh muncul. Tangannya menari dan bahkan membentuk bayangan. Mengikuti perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual tak terlihat mulai menggumpal di telapak tangannya dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk jejak telapak tangan yang tak terlihat. Xiao Yan menjentikkan jarinya saat jejak telapak tangan terbentuk, dan itu tersebar. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya terus berubah. Segera setelah itu, 2 jejak telapak tangan yang lebih rumit muncul. 3 jejak telapak tangan yang berbeda muncul satu demi satu di tangan Xiao Yan dengan sangat sempurna. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan selama pembentukan segel. Tingkat keakraban ini tidak lebih lemah dari apa yang ditunjukkan Cao Ying saat itu. 3 cetakan spiritual muncul sebelum mereka disebarkan oleh Xiao Yan. Seteguk udara keruh juga diludahkan dari mulutnya. Sebuah lampu fluoresen redup terangkat ke wajah Xiao Yan saat udara keruh dimuntahkan. Itu tampak seperti giok hangat sebelum menghilang dengan cepat. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat dari tempat tidur. Setelah itu, tubuhnya berdiri tegak di tanah dengan mata tertutup. Xiao Yan menutup matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya karena dia telah menemukan bahwa aura spiritual yang menembus jiwanya telah menjadi lebih penuh dari sebelumnya tanpa dia sadari. Dia bahkan bisa merasakan sedikit perasaan tersumbat di dalam jiwanya. Mungkinkah ini penghalang soul state itu? Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa saat dia melewati perasaan yang tersumbat ini, jiwanya pasti akan masuk ke apa yang disebut negara jiwa. Pada saat itu, dia akhirnya akan menjadi guru alkemis sejati. Segera, senyuman muncul di wajah Xiao Yan. Berdasarkan level ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar menembus penghalang. Xiao Yan tersenyum di dalam hatinya dan mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia mendorong pintu dan keluar dari kamar. Tatapannya menyapu dan sampai pada dokter peri kecil yang duduk bersila di luar pintunya. Karena apa yang telah terjadi sebelumnya, dia menjadi takut berada terlalu jauh dari Xiao Yan. Meskipun mereka berada di menara pil, dia terus menjaga di tempat ini ketika Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Dokter peri kecil dengan sigap membuka matanya saat Xiao Yan membuka pintu. Dia menoleh dan hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu adalah Xiao Yan. Setelah itu, dia bertanya dengan senyum lembut, "Apakah kamu sudah selesai berlatih?" "Ya, itu sulit bagimu," Xiao Yan menyeringai. Dia secara alami sadar berapa hari dokter peri kecil telah menjaganya. "Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, hanya beberapa kata ini saja tidak cukup," dokter peri kecil tersenyum manis. Namun, dia tampaknya merasakan makna yang lebih dalam dari kata-katanya, menyebabkan wajah cantiknya menjadi sedikit merah. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sudah beberapa hari sejak Anda melakukan retret. Cao Ying telah datang dan mencarimu sekali selama periode waktu ini, tapi aku menghentikannya. Anda tidak akan menyalahkan saya karena mengganggu hal besar Anda ini, kan?" Dokter peri kecil memutar matanya yang cerah ketika dia selesai berbicara. Mereka akhirnya berhenti di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat mendengar berita itu. Dia berkata,
Saya tidak akrab dengannya, hal hebat apa yang bisa kita miliki. Apalagi wanita itu juga bukan orang biasa. Aku tidak ingin dekat dengannya. Dokter peri kecil mengangguk puas setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Dia melengkungkan matanya yang cantik sampai membentuk-bentuk bulan sabit. Kapan pil gathering akan dimulai? Mata Xiao Yan menyapu aula besar saat dia bertanya secara acak. Besok. Begitu cepat. Xiao Yan terkejut. Tidak disangka waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya pil gathering dimulai. Jika kau tidak membangunkan dirimu hari ini, aku akan masuk dan membangunkanmu beberapa saat kemudian, dokter peri kecil memberitahunya sambil tersenyum. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia segera menyadari sedikit dan berkata, saya masih memiliki satu bahan obat yang belum saya dapatkan. Sepertinya saya perlu memikirkan cara untuk mendapatkannya hari ini. Sejak Xiao Yan telah memperoleh 2 bahan obat dari pameran perdagangan alkemi saat itu, dia belum mendapatkan berita apapun tentang anggur spiritual hijau tua 10.000 tahun sampai sekarang. The Pill Gathering dengan cepat mendekat. Ini menyebabkan Xiao Yan sedikit panik. Lagi pula, jika dia kekurangan bahan utama ini, tidak mungkin dia benar-benar memperbaiki pil obat. Keke, kamu tidak perlu khawatir tentang bahan obat. Pintu aula tiba-tiba terbuka sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Ye Zhong, Xin Lan, dan Tian Huo Zunze langsung masuk. Ye Zhong tersenyum saat dia berjalan ke sisi Xiao Yan. Dia menjentikan tangannya dan beberapa kotak giok dengan udara dingin merembes dari mereka muncul di atas meja di depannya. Dia berkata, ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan buah iblis esensi darah di sini. Menambahkannya ke ramuan obat yang sudah Anda miliki, secara kebetulan Anda akan memiliki 2 set lengkap. Bahkan jika Anda gagal sekali selama penyempurnaan, Anda masih memiliki kesempatan kedua. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia buru-buru mengambil kotak giok dan membuka penutupnya. Dia memang melihat cabang pohon hijau giok seperti zamrud tergeletak di dalamnya. Kekuatan hidup yang padat menyebar darinya, memberikan perasaan rileks dan bahagia. Ini benar-benar fine spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Bagaimana Anda memperoleh hal-hal ini? Wajah Xiao Yan mengungkapkan kegembiraannya sebelum dia segera bertanya dengan agak ragu. Benda-benda ini bukanlah barang biasa. Bahkan dengan koleksi klan Ye, klan tersebut tidak akan bisa mengeluarkan mereka. Namun, tiba-tiba ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan 1 buah iblis esensi darah. Ini agak aneh. Ini tidak kami dapatkan. Yang saya lakukan hanyalah menyebutkan kepada seorang penatua dari Menara Pil bahwa Anda membutuhkan pil obat ini. Mereka berinisiatif untuk memberikan ramuan obat ini pada hari kedua. Ye Zhong tersenyum saat menjelaskan apa yang terjadi. Xiao Yan terkejut. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Perintah Xuan Kongzi ada di balik semua ini. Jika tidak, dengan reputasinya, masih terlalu tidak diketahui Menara Pil untuk menghargainya seperti ini. Xiao Yan berterima kasih pada Xuan Kongzi di dalam hatinya. Dia tidak melakukan tindakan apapun. Dia hanya melambaikan tangannya dan menyimpan bahan obat di depannya ke cincin penyimpanannya. Saat ini adalah hal yang paling penting baginya, dan secara alami mustahil baginya untuk menolaknya. Dia akan memperlakukannya sebagai berutang budi pada Xuan Kongzi, dan dia akan mengembalikannya ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam Pil Gathering musim ini kemungkinan besar akan menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarahnya. Saya mendengar bahwa wilayah dalam telah sepenuhnya ditempati oleh pesaing yang tak terhitung jumlahnya.
Di antara mereka tampaknya ada beberapa iblis tua yang terkenal. Tampaknya mereka berencana untuk mempertebal kulit mereka dan berpartisipasi karena api 3000 pembakaran. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sudah sadar bahwa pil gathering musim ini pasti tidak akan mudah. Bahkan dia tidak berpikir untuk merebut tempat juara. Bagaimanapun, kesulitan ini benar-benar terlalu besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Namun, jika ada kesempatan, saya benar-benar ingin bertarung dengan orang-orang hebat ini dari seluruh benua. Guru adalah juara salah satu pertemuan pil saat itu. Menjadi muridnya, bagaimana saya bisa menghilangkan reputasinya? Xiao Yan dengan lembut mengangkat sudut mulutnya. Rasa panas yang sulit disembunyikan melintas di matanya yang hitam pekat. Terlepas dari betapa kerennya dia masihlah orang muda. Darah panas seorang pemuda juga mengalir di pembuluh darah Xiao Yan. Ye Zong dan yang lainnya bertukar pandang satu sama lain saat melihat senyuman di wajah Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyeringai. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus dengan pil gathering musim ini. Sejujurnya, mereka sangat penasaran untuk mengetahui apakah harimau ini, Xiao Yan, akan bertemu dengan lawan yang bisa menghentikannya. Pil gathering ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang intens. Ketika sinar matahari pagi pertama tersebar ke bawah dan menerobos kegelapan yang menyelimuti tanah, Holy Pill City langsung mulai mendidih. Semua mata akan benar-benar fokus pada Holy Pill City hari ini. Semua orang di Central Plains akan memfokuskan mata mereka di sini, menunggu untuk melihat siapa yang bisa menonjol di antara para alkemis jenius dari seluruh benua Douqi. Sang juara tidak diragukan lagi adalah anak yang diberkati oleh surga. Setiap juara pil gathering akan meninggalkan reputasi terkenal dalam sejarah benua Douqi tanpa kecuali. Karenanya, nilai pil gathering telah diperbesar berkali-kali. Siapapun yang bisa menjadi juara terakhir pasti akan bisa menambah sejarah benua Douqi di masa depan. Kemuliaan itu cukup untuk membuat siapapun menjadi tergila-gila. Bagaimanapun, yang masih hidup ingin menjadi biasa. Berderak. Sebuah pintu ke sebuah ruangan di dalam menara pil tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, sosok kurus perlahan keluar darinya. Setelah itu, dia muncul di depan mata kelompok dokter peri kecil, sudah menunggu di luar. Hari ini, Xiao Yan mengenakan jubah alkemis berwarna ungu yang secara khusus diberikan oleh Menara Pil. Ada lencana tingkat yang telah dikeluarkan Menara Pil di dadanya. Di lencana itu ada 7 bintang ungu emas yang memancarkan kilau terang. Pakaian ini adalah pakaian paling seremonial yang dikenakan Xiao Yan selama bertahun-tahun. Dari sini, orang bisa memahami posisi pil gathering di hati para alkemis. Senyum melintas di mata dokter peri kecil saat dia mengamati Xiao Yan. Dia tampak sedikit tampan serta bebas dan santai dalam jubah alkemisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan mengenakan pakaian formal seperti itu. Namun, perlu dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini terlihat sangat bagus. Xiao Yan dengan lembut mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Dia memimpin untuk mengubah langkahnya setelah dia berbicara dan berjalan keluar dari aula besar. Setelah itu, dokter peri kecil dan yang lainnya dengan bijak tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Pil gathering adalah pertemuan paling mulia di hati para alkemis. Hari ini, pertemuan yang banyak dikagumi para alkemis dan menjadi gila karena akhirnya membuka tirai. Xiao Yan telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Angin timur telah tiba. Sudah waktunya untuk mengalir bersama angin. Silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.